Pembahasan cerita menarik kali ini adalah suasana cerita akan semakin seru dan tegang hingga menarik ketika berada di rumah sakit. Hal itu karena semua peran berada di sana untuk berkumpul dalam urusan masing-masing, di mana keluarga Sigit di rumah sakit karena Yuni dapat musibah hingga pingsan. Sementara di rumah sakit yang sama juga ada Zidan dirawat dalam keadaan masih hidup namun masih koma. Tidak hanya keluarga Sigit yang berada di rumah sakit, bahkan keluarga Gino juga berada di tempat yang sama. Hal itu karena kemungkinan Farhat sedang mengalami kecelakaan. Tentu dari adegan selanjutnya semua peran akan berkumpul di sana hingga terjadi suasana tegang menegangkan. Terutama Hani yang akan mengalami ketakutan dan panik jika sampai dirinya dilihat atau diketahui oleh Gino dan keluarganya. Selain itu, Hani juga pasti akan ketakutan jika sampai tahu dan melihat Zidan dirawat di rumah sakit namun keadaan masih hidup. Itu artinya di adegan selanjutnya ketika Yuni dirawat di rumah sakit, maka semua keluarga akan berada di sana untuk menjenguk. Dan itu bersamaan dengan adanya Farhat yang juga akan dirawat inap di rumah sakit yang sama pasca kecelakaan. Sehingga Delina dan Gino juga berada di rumah sakit yang sama. Sehingga konflik makin panas dan tegang ketika adegan di rumah sakit. Akan tetapi di balik itu semua, yang sama-sama cemas dan panik adalah peran Gino dan Hani yang tidak akan bisa tenang hatinya. Sebaliknya antara Tias dan Dean akan tetap bersama setelah mereka jujur menyatakan perasaan masing-masing yang sudah saling mencintai ketika di danau. Pembahasan menarik berikutnya, ketika Hani menjadi sumber penyebab Yuni celaka hingga jatuh pingsan dan dirawat di rumah sakit, maka dirinya masih berusaha membela diri dan tidak mau disalahkan oleh keluarga. Justru sebaliknya, Hani malah menyalahkan Tias untuk dijadikan kambing hitam atas musibah yang terjadi. Seperti biasa, Hani akan marah dan emosi sama Tias karena masih menuduh mendekati Dean. Padahal sudah jelas kalau yang mendekat duluan bukan Tias, melainkan Dean sendiri yang menghampiri Tias di rumah kontrakan karena cinta. Namun tetap saja Hani akan tetap menganggap Tias yang bersalah dan disalahkan. Dari situlah nantinya yang akan menjadi titik kelemahan Hani hingga semakin jauh sama Dean. Rencana awal ingin mengambil hati supaya bisa rujuk. Namun pada kenyataan, saat Hani menyerang Tias secara fisik dan batin, maka tindakan Hani tersebut makin membuat Dean membencinya. Bahkan Dean akan semakin yakin bahwa keputusannya menceraikan Hani adalah keputusan yang tepat. Sehingga sangat mustahil dan tidak mungkin Dean mau kembali sama Hani. Walaupun nanti Dean dibujuk oleh Aura untuk baikan sama Hani, namun tetap saja tidak merubah keadaan dan keputusan Dean untuk bercerai dari Hani. Itu artinya sudah bisa dipastikan kalau Dean tidak akan pernah mau rujuk sama Hani. Justru sebaliknya Dean akan rujuk sama Tias untuk melanjutkan rumah tangga mereka di alur cerita. Nah, semakin seru dan menarik ya. Jadi subscribe dulu channel Melly Windiani untuk mengikuti pembahasan menarik berikutnya. Episode selanjutnya, maksud dan tujuan Farhat adalah ingin mencari keberadaan Tiara. Karena sebelumnya Farhat sudah mendapatkan informasi dari Delina yang sempat melihat wanita mirip Tiara di sebuah toko butik. Farhat nampak penasaran hingga dirinya ingin terus mencari sampai ketemu karena merasa ditipu hingga kehilangan aset keluarga. Jadi posisi Farhat saat ini tidak akan berhenti memburu keberadaan Hani yang dikenal Tiara. Bahkan Farhat semakin curiga kalau Tiara adalah nama samaran untuk mengelabui dan menipunya. Namun sayangnya ketika Farhat masih kesulitan mencari keberadaan Tiara, malah sebaliknya kemungkinan besar dirinya mengalami musibah yang tidak diinginkan sebelumnya. Lalu bagaimana keadaan Farhat nantinya? Tentu saja akan baik-baik saja. Namun di balik musibah yang dialami, maka ada indikasi dirinya justru akan melihat Hani sebagai wanita yang dianggap mirip Tiara yang menipunya. Nah, itulah yang menjadi seru dan menarik alur ceritanya. Jika sampai Farhat tahu Tiara adalah Hani anak kandung Sigit, maka konflik keluarga makin menegangkan. Adegan ketika Yuni sudah berada di rumah sakit dan menjalani perawatan, maka selanjutnya pihak keluarga terutama Sigit akan memberikan kabar kepada Dean atau Tias lewat sambungan telepon. Sehingga antara Tias dan Dean akan bergegas ke rumah sakit berdua untuk melihat keadaan dan memastikan. Nah, ketika Dean dan Tias sampai di rumah sakit berdua, maka akan memancing reaksi Hani yang marah dan emosi hingga sakit hati.
Bahkan Hani akan tetap menyalahkan Tias sebagai sumber penyebab musibah yang dialami Yuni. Hani nampak tak terima hingga nekat melakukan kekerasan kepada Tias secara fisik dengan cara menjambak rambutnya. Hani berusaha melampiaskan emosi karena gregetan dengan adanya Tias yang masih dekat dengan Dean. Akan tetapi usaha Hani menyerang Tias secara fisik malah membuat dirinya tersakiti hati dan batinnya. Sebab Dean tidak rela jika Hani menyakiti Tias, hingga Dean nekat dan tega membalas Hani dengan melakukan kekerasan pula, di mana Dean akan mendorong Hani hingga sampai terjatuh di rumah sakit. Tentu itu dilakukan Dean karena bentuk pembelaan dirinya terhadap Tias yang sudah dicintai. Tias memang lemah jika melawan Hani, namun dari kelemahan Tias tersebut justru memancing reaksi Dean semakin sayang dan cinta hingga membela mati-matian untuk melawan Hani. Nah, itulah yang terjadi ketika Tias sama Dean dan Hani bertemu di rumah sakit di kisah cerita berikutnya. Bisa disimpulkan adegan selanjutnya hidup Hani tidak akan bisa tenang atau bahagia. Yang ada hanya rasa takut, panik, sakit hati, dan cemburu buta untuk melengkapi penderitaan Hani yang dirasakan. Kesengsaraan Hani semakin lengkap ketika Dean lebih memilih Tias untuk rujuk daripada dirinya. Jadi dari situlah sumber sebab akibat Hani sangat amat menderita. Selain itu, Hani juga akan panik dan ketakutan jika sampai dilihat oleh keluarga Gino yang juga berada di rumah sakit yang sama. Lalu apakah adegan di rumah sakit maka identitas Hani menyamar sebagai Tiara akan ketahuan dan terbongkar? Tentu masih belum bisa dipastikan ya. Akan tetapi untuk kenyataan dan kepastian kita lihat cerita selanjutnya. Kesimpulan selanjutnya, Zidane akan semakin sehat dan bisa sadar dari komanya saat menjalani perawatan di rumah sakit. Sehingga Zidane hadir kembali di alur cerita, tidak lain malah membantu Hani karena masih mencintainya. Itu artinya Zidane tidak akan membongkar secara langsung rahasia Aura sebagai anak kandung Hani dan Gino. Justru sebaliknya hanya dimanfaatkan untuk mengancam Hani supaya mau menikah dengan dirinya. Jadi posisi Hani sudah terpojok sama keadaan dengan adanya Zidane masih hidup, sehingga kemungkinan rencana dan usaha Hani balikan atau rujuk bersama Dean sangat tipis, bahkan tidak mungkin. Justru sebaliknya, lama-kelamaan cepat atau lambat maka rahasia Aura akan mulai terungkap dengan seiringnya waktu berjalan dalam adegan dan alur ceritanya. Jadi jangan sampai ketinggalan ya kisah lengkapnya malam ini. Terima kasih.